Sampai sih. Semangat pagi sahabat, semangat pagi. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Lukman Sardi. Wow. Ya, lainnya. Jadi hari ini spesial sekali ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Adi. Pagi Mas Adi. Pagi Mbak Maya. Mas Marno. Pagi Mbak Maya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah Mas Adi ini SPV di TMS Samarinda ya. SPV nggak idaman sih, ya biasa-biasa aja. Terus kalau Mas Marno sales TMS Samarinda. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng mereka berdua ini. Jadi selama menjadi sales, terus menjadi SPV ya Mas ya. Tapi kan sebelum jadi SPV kan jadi sales dulu nih. Saya mau nanya nih Mas, gimana sih triknya tuh kalau misalnya nih selama jadi sales ini kan ada sesuatu hal nih, misalnya pada saat ketemu customernya ini awalnya mau beli mobil gitu ya kan, awalnya mau beli mobil, kalinya ada sesuatu hal, ada case-case tertentu dia nggak jadi beli mobil kan, perasaan tuh kan ini kalau aku nggak jadi SPK nih kan nggak bisa gitu kan. Gimana sih caranya tuh Mas Adi, triknya tuh gimana sih supaya customernya ini berubah lagi pikirannya Pak, tapi hari itu juga gitu, nah langsung berubah. Gimana? Boleh Mas Adi dulu deh, yang senior ya, yang berpengalaman ya. Oke. Kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, kalau untuk customer ini kan banyak macam karakternya. Ya kita kalau memang ketemu customer yang agak rumit untuk negosiasinya, kita kasih benefit tambahan. Jadi ini step by step customer deal itu kan nggak langsung datang langsung deal tuh. Kadang-kadang kan komunikasi di awal dia sudah oke. Pindah hari kadang-kadang dia sudah berubah pikiran. Karena apa? Karena kita tidak eksekusi di hari pertama. Beda hari, beda jam itu kadang-kadang customer tuh sudah pemikirannya beda-beda. Nah ketika di hari pertama deal dan di hari kedua dia goyang, bagusnya langsung kita kasih benefit tambahan berupa diskon tambahan atau variasi tambahan supaya dia tetap deal sama kita. Itu sih biasanya yang kita lakukan di lapangan supaya customer itu deal dengan kita. Oh gitu. Oke. Tapi berarti ini ya, benefitnya itu banyak lah ya kan, karena kan di luar sana kan salesnya juga banyak kan. Pastinya di customer nggak hanya ketemu dengan satu sales ya kan Mas Adi, pasti banyak dengan kompetitor lain juga ada. Tapi yang penting itu adalah komunikasi ya kan. Komunikasi yang di awal yang ya komunikasinya harus baik gitu ya kan, supaya customernya itu tetap menjalin komunikasi juga yang baik dengan kita. Betul. Sebenarnya kalau saya tambahkan poinnya itu sebenarnya ikatan emosional. Jadi customer itu walaupun di sebelah dikasih harga lebih murah, tapi kalau kita sama dia komunikasinya bagus, ikatan emosionalnya kena, walaupun dengan harga apa adanya, customer tetap jadi ke kita. Yang penting itu ikatan emosional, komunikasi bagus. Karena customer kan beli mobil bukan untuk sekali beli udah selesai, kan dia pasti butuh jangka panjang. Minta nanti suatu saat butuh booking service, seandainya mobil customernya ada insiden, pasti kan ke kita terus. Ketika komunikasi bagus dengan customer, pasti customer itu ke kita ngambilnya. Jadi poinnya itu komunikasi. Nah, kan dari tadi kita nih nanya-nanya seputar triknya ya Mas ya. Nah, saya mau nanya lagi dalam lagi nih, dari Mas Adi dan Mas Marno, itu versi Mas Marno dan Mas Adi, customer tuh apa sih? Bagi kita nih yang bergerak di bidang jasa, pelayanan, penjualan mobil nih, customer. Siapa dulu ini Pak? Boleh deh Mbak, dari Mas Marno. Iya. Kalau saya pribadi customer ini adalah sahabat Mbak. Karena ketika kita memposisikan diri kita dengan customer sahabat, apapun masalah, apapun kendala, apapun keberatan itu kita bisa gali. Karena ya sejatinya sahabat, artinya kita bisa kenalin problemnya apa gitu. Jadi kita bisa cari solusi. Ada komunikasi yang baik, setiap informasi yang dia butuhkan kita selalu respon 24 jam lah selama kita masih bangun ya, kalau kita tidur kan nggak bisa. Akhirnya si customer ini memutuskan ngambil di TMS walaupun berbeda hitungan.
Alasannya waktu saya tanya sebenarnya tempat mas ini sedikit mahal sedikit, tapi karena mas ini cepat responnya dan informasi apa yang saya butuhkan cepat dapat, akhirnya disitulah kita dapat menjalin hubungan komunikasi. Dan setelah itu juga referensi-referensi dari beliau ini ada terus, Mbak. Jadi sampai sekarang bukan lagi customer adalah customer, tetapi customer adalah sahabat kita. Apapun informasi, apapun kendala di lapangan, dia akan selalu menghubungi kita. Seperti itu. Sesuai tagline kita ya, sahabat Daihatsu ya kan? Ya, Daihatsu sahabat. kebetulan cakitan, tapi memang selama ini customer yang loyal sama kita, tingkat emosionalnya seperti itu. Oke. Lebih dari sahabat, ya lebih dari konsumen, tapi lebih dari seperti sahabat. Seperti itu. Kalau dari Mas Adi sendiri gimana? Kalau dari saya sih customer itu sebenarnya awal itu kan berarti pembuka rezeki, pembuka tali silaturahmi, ya kan? Kalau sudah silaturahmi itu kan pasti ngarahnya ke keluarga, saudara, teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih customer itu ya awal dari ikatan silaturahmi. Ya, itu sih kalau dari saya. Oke. Ya intinya customer itu bukan hanya pelanggan ya, Bukan hanya sebatas pelanggan saja, tapi lebih mendalamnya lagi. Itu tadi bilang Mas Marno, customer itu adalah sahabat kita, customer itu adalah keluarga kita ya kan, supaya nanti komunikasinya tetap terjalin dan pastinya dia akan repeat order sama kita atau dia diberikan referensi-referensi untuk kita ya kan. Oke deh. Mas Adi ini kan udah lama ya berkecimpung di dunia sales ya Mas Adi ya. Sampai sekarang sudah jadi SPV kan, wah track recordnya tuh kan ngeri banget ya kan. Boleh ada diceritain nggak sih Mas Adi, ada pengalaman lucu nggak sih selama jadi sales gitu kan? Pengalaman lucu misalnya dengan customer atau pada saat cari customer atau gimana, pengalaman lucu Mas Adi deh. Pengalaman lucu banyak sih sebenarnya, banyak banget. Ya dikejar anjing pernah juga, dikejar anjing udah lah. Kenapa ngeliatnya ke sini? Jadi dikejar anjing itu hampir 3 kali selama jadi sales. Hampir 3 kali. Dikejar anjing. Itu yang pertama itu seingat saya. Jadi dulu saya kan vaksin, dulu kan saya rajin kan, rajin kan vaksin kan. Tapi kan vaksin saya itu sering sendiri, jadi nggak sama yang lain. Jadi kan vaksin, Introvert ya? ya individu lah, personal, ya independen. Jadi seingat saya dulu saya kan vaksin itu di Jalan Pramuka berapa saya lupa. Jadi saya masuk Pramuka itu naik motor, saya stop, saya standarkan motor. Ini saya lihat bagus nih prospeknya, saya lihat bagus. Jadi saya masuk jalan kaki, saya lihat memang ada anjing, tapi saya lihat diikat di Vespa. Jadi ada Vespa, talinya tuh diikat di Vespa. Saya lihat ada anjing, memang lihat anjing, tapi saya lihat diikat kan, karena diikat jadi kan pede ya, jadi kan tetap masuk. Ternyata saya masuk dikejar tali anjing itu ternyata panjang. Jadi saya berdiri sini, anjing masih itu sampai. Untung saya ingat kalau tali panjang, coba enggak selesai sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga gara-gara anjing. Anjingnya di mana saya Mas ya? Gara-gara anjing. Jadi saya janjian sama customer, sudah janjian ke rumah customer. Customernya itu rumahnya itu kayak panggung gitu. Panggung, customer itu berdiri di rumahnya. Di depan rumahnya itu banyak anjing. Mungkin kalau dihitung ada 10 induk anjing sama anak anjing. Jadi saya naik motor di depan rumahnya itu, suruh masuk aja Mas Adi, nggak apa-apa bilang. Iya. Ada anjingnya Pak, saya gitu kan. Nggak apa-apa itu bilang, nggak apa-apa, masuk aja. Jadi dalam hati saya, iya kalau sama Bapak nggak apa-apa, kalau sama kita ini. Jadi akhirnya saya nggak berani masuk. Sampai dipaksa masuk aja Mas Adi, nggak apa-apa. Jadi nada customer itu agak marah mungkin, nyuruh saya masuk tapi nggak masuk kan. Akhirnya dia nyuruh anaknya jemput saya, baru saya diikat. Nggak Oh, diikat. kirain Mas Adi dibawa sama anak-anak. Di situ baru aman. Tapi anjing itu udah dekat juga. Jadi gara-gara anjing itu banyak sih masalah untuk sales, terutama kayak Mas Marno gini kan. Ini sering kan passing juga. Iya. Mungkin lebih waspada dengan yang namanya anjing itu aja sih.
Tapi kan bukan anjing aja. Banyak hal sih, cuman kalau melihatnya ke sini benar juga gitu. Jadi itu ya pengalaman lucunya Mas Adi lah ya, Iya. pada saat masih jadi sales, masih canvassing ya kan. Kalau Mas Marno gimana Mas Marno? Ya pengalaman lucu mbak ya. Harus lucu loh ya. Tapi ini kalau tanya dengan customer boleh nggak? Ya kan boleh. Sebenarnya tuh kalau mau cerita tentang Sambil anjing, pengalaman ya. Boleh, boleh silakan. saya kering juga nih. Silakan. Asli mas. Jadi gini, kalau mau ceritakan soal anjing lagi kan nanti bentrok kan, takutnya anjingnya sama. Jadi saat itu sebenarnya saya itu lebih bukan cerita lucu sih, tapi awalnya sih saya di prank teman gitu, teman-teman sekolah dulu. Karena kami berteman di Facebook, cuman namanya kan di kelas itu, jadi saya nggak kenal sama sekali kan. Tanya di Messenger, tanya-tanya, minta nomor HP, komunikasi, telepon itu saya sudah panggil beliau ini sudah ibu terus karena memang nggak tahu saya kan. Setelah saya dia nggak tahan dia karena saya manggilnya ibu terus, dianya ketawa. Saya merasa bahwa saat itu saya dikerjain sama customer. Nah, sama customer terus saya mau lepas, rasanya saya mau lepas saat itu, cuma terakhir kalimat saya mau tutup sudah. Saya dimainin ini, baru ini saya dimainin sama marketing konsumen kan. Akhirnya dia ketawa, kamu udah ingat aku kah? Siapa ya? Nah akhirnya dia nyebutin nama. Sebenarnya saat itu dia itu pengen waktu serah terima baru mau nampil, biar saya itu kaget gitu kan. Nah akhirnya dia tidak tahan sudah ngomong kalau teman saya akhirnya. Oh saya kira mantan saya. Lain. Teman. Akhirnya jadi ngambil mbak pembelian cash. Saat itu ada lagi. Nah ini cerita lucunya di sini. Sebenarnya antara lucu dan menyakitkan karena sebagai marketing saya kan merasa tidak nyaman dengan customer sekian kan. Nama baik saya juga. Karena delivery saat itu kan kita masih pakai plat sementara, kita nggak bisa pakai plat dari dealer, dari samsat. Nah, jadi akhirnya saya minjam di admin. ya. Plat itu sebenarnya asli mbak, punya customer yang memang belum diambil, dipasang di mobil teman saya tadi. Nah teman saya minta diantar di jalan, akhirnya mobil itu OTW itu dari saya serah terima sampai ke rumah itu diikutin kolektor dengan mobil dengan plat ini sampai di rumah. Akhirnya antara kolektor dengan konsumen sempat adu argumen karena memang si customer belinya cash gitu ya. Habis itu nelfon saya si kolektor itu, Pak itu mobil baru, saya bilang baru keluar. Coba Bapak cek dulu nomor mesin apakah sama, saya bilang kan. Cuma saat itu customer sudah merasa malu dengan tetangga ya, sama maaf banget memang kesalahan plat itu. Nah ternyata setelah saya telusuri di admin, plat itu memang benar asli punya customer yang kebetulan enggak mbak. Jadi di situ sebagaimana caranya saya ini membangun komunikasi lagi dengan teman saya itu untuk menjelaskan bahwa sampai saya dibilangin, no kamu jualan mobil second kan mbak? Enggak, saya bilang ini memang platnya asli, cuman memang aslinya belum jadi punyamu, saya bilang kan. Nah di situ ini pinjam gitu kan? Ini dari admin di asli. Nah ternyata yang di admin ini mbak yang jadi masalah gitu. Plat yang punya konsumen yang belum diambil berbulan-bulan dan belum bayar gitu kan. Seperti itu dibilang lucu sih, enggak, memang drama sedikit drama seperti itu mbak. Kayak agak curhat jadinya jatuhnya ya. Oke deh, berarti banyak banget ya pengalaman di luar sana yang kita kan kalau apalagi saya kan cuma taunya cari SPK ya, nanti bakal jadi nota ya. Kita kan nggak tahu nih di belakangnya nih ada sesuatu hal ya kan, case-case tertentu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang tadi kan kita ceritanya yang lucu ya mas, ada nggak yang nyebelin gitu? Kalau yang nyebelin ini bukan ceweknya kan yang nyebelin kan? Kalau itu tergantung. Menyebalkan customer atau salesnya yang menyebalkan? Takutnya yang di depan. Sebenarnya kalau customer itu nggak ada yang nyebelin mas, ya kan? Sebenarnya nggak ada yang nyebelin. Coba dari Mas Adi yang hal yang menyebalkan, terserah Mas Adi. Entah itu salesnya kah atau kalau salesnya nggak ada.
Nggak ada ya. Di kantor ini nggak ada yang menyebalkan. Kalau yang baik hati, Ada. karyawan yang baik hati siapa? Siapa? Yang inisialnya M ya depannya ya. Yang sering bawa anak majikan itu. Kalau yang menyebalkan sih nggak ada deh sih menyebalkan. Nggak ada ya. Paling Kayaknya mukanya Iya. masnya sendiri yang menyebalkan. paling harus sih kalau sudah leasing oke, DP sudah Oke. masuk, Hmm. unit tidak dapat. Unit dapat. Sebenarnya kalau menyebalkan sih cerita marketing kan gitu. PO oke, DP masuk, unit nggak dapat. Unit dapat, PO ada, DP nggak masuk, ya kan? DP masuk, unit ada tapi nggak PO. Ada satu lagi mas. Putar-putar di situ aja. Satu lagi ada PO ada, uang ada, tapi malah deliverynya sama orang lain. Nah, itu lebih berat. menyebabkan Menyakitkan, ya kan? Aduh, sebenarnya sih isi podcastnya ada isinya nggak sih? harusnya ada ini rawat Harusnya ada ya. Oke. Ilmu. Satu lagi nih aku mau nanya, kan aku udah undang nih Mas Marno sama Mas Adi ke podcastnya TMS. Gimana sih penilaian masuk di sini jadi narasumber di sini gitu loh? Bangga nggak? Kalau saya sangat bangga. Bangga. Karena tidak semua orang bisa ada di posisi saya sekarang. Iya. Duduk di sini nggak semuanya orang bisa. Benar. Jadi saya sangat bangga, sangat bangga. Gimana Pak? Kalau selama gimana? saya juga bangga Pak. Bangga ya. Kayak tertekan tapi ngomong bangga. Kalau tertekan sebenarnya mungkin sedikit sih, cuman enggak sih, karena hadir di sini selama saya jadi marketing di sini kan, ini ya ibaratnya saya seolah-olah saya ini is the best di sini. Jadi bangga sekali gitu bisa tampil di sini kan. Oke. Satu kata dong Mas Lama buat CRO-nya TMS Samarinda. Bagusnya sih Mas Adi dulu supaya saya bisa mempelajari. Saya langsung nanti kan. Oke. Jadi Satu kata loh ya, bukan satu kalimat loh. satu Satu kata. Satu kata ya. Senyum aja Mbak. Oh iya senyum. Oke. Satu kata buat CRO TMS Samarinda gimana Mas? Siapa? Hah? CRO sama iya Oh. Mas Adi. Kalau CRO Samarinda itu satu kata. Yang menurutmu nih jujur tapi nggak nyakitin hatinya dia. Kenapa nanya saya? Tegas sih kalau saya ngasih tegas. Yang Terima tegas. kasih. Aku takut aja nanti ada embel video testimoninya mana gitu ya kan. Itu yang diutarakan. Oke. Nah mungkin kita udah di penghujung nih, ya kan. Boleh nih karena hari ini kebetulan adalah hari spesial Hari Pelanggan Nasional. Kita kan akan ada mau ngerayain spesial Hari Pelanggan Nasional nih di Ladang Samarinda. Boleh dong ucapannya dari Mas Adi, Mas Marno sebagai sales untuk customer kita di luar sana, khususnya customer loyal TMS Daihatsu Samarinda, boleh diberikan ucapan selamat Hari Pelanggan Nasionalnya. Ya. Oke, Mas Mantap dulu. Mas Adi dulu. Sweet aja lah dulu. Kalau saya sih terima kasih untuk customer setia TMS Samarinda yang telah mempercayakan dealer TMS untuk pengambilan unitnya. Terima kasih banyak. Semoga pelayanan kami ke Bapak Ibu customer memuaskan. Jikalau ada sesuatu yang kurang memuaskan mohon dimaklumi. Intinya terima kasih banyak. Dari Mas Marno. Selamat Hari Pelanggan. Terima kasih untuk seluruh pelanggan TMS sudah mempercayakan pembelian kendaraannya kepada kami. Itu saja mungkin. Oke, dari intinya kita selamat Hari Pelanggan Nasional buat semua customer loyal TMS Daihatsu Samarinda, khususnya pengguna Daihatsu, kendaraan Daihatsu. Semoga TMS Samarinda senantiasa selalu memberikan pelayanan yang extra miles
dan terbaik pastinya untuk semua customer sahabat Daihatsu di luar sana. Oke, terima kasih untuk Mas Terima kasih. Adi, Mas Marno yang udah Yes. mau masuk di podcast kita ya, di podcast terbaik sepanjang masa ini loh. Semoga nanti viewersnya banyak ya, Ratusan banyak ribu. mengalahkan Mbak Aya ya kan? Harusnya sih bisa. Oke,